sayang Allah kepada kita. Allah tambah nikmatnya buat kita. Kemudian nikmat itu membawa barakah dalam kehidupan kita. Terlebih-lebih hendaknya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita perbanyak solawat beserta salam. Kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dengan seringnya bersolawat, semoga kita mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Tausiah kita pada subuh yang berlimpah barakah kali ini kita beri judul Mencintai Nikmat Islam. Semoga kajian ini bermanfaat buat saya, buat kita semua, terlebih hendaknya mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Sangat banyak nikmat yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala buat kita. Nikmat hidup, nikmat umur, nikmat sehat, nikmat kuat, nikmat bersuami, nikmat beristri, nikmat beranak, nikmat harta dan nikmat-nikmat yang lainnya. Berapa banyaknya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, tak tahu kita saking banyaknya jumlah nikmat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat yang ke-18, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kamu hitung nikmat Allah itu, maka kamu tak tahu berapa jumlah nikmat tersebut. Apa sebab? Karena sangat luar biasa banyaknya. Dan manusia bukan sekedar tak tahu berapa jumlah nikmat Allah, tetapi banyak manusia yang tak tahu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Diambil air laut sebagai tinta, kemudian seluruh jenis ranting-ranting yang ada sebagai pena, lalu daun-daun sebagai kertas. Untuk apa? Untuk menulis nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Habis air di laut, habis seluruh ranting-ranting kayu yang ada, habis seluruh dedaunan, didatangkan lagi tambahan, tambahan dan tambahan, maka nikmat Allah itu pun takkan pernah selesai untuk dicatat. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Maka di antara sekian banyak nikmat itu, apa yang paling besar? Dia adalah nikmat Islam. Inilah nikmat yang paling besar. Maka untuk itu wahai kaum muslimin, syukuri nikmat Islam ini. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara kita mensyukuri nikmat Islam? InsyaAllah ini yang akan kita bahas. Semoga Allah mudahkan. Yang pertama, kita mesti bangga menjadi orang Islam. Ini yang pertama. Jangan malu jadi orang Islam, jangan minder jadi orang Islam, jangan takut menjadi orang Islam, tapi banggalah kita menjadi orang Islam. Walaupun agama ini diejek oleh sebahagian orang. Jangan malu, jangan minder, jangan takut. Karena ada yang mengejek agama Allah Ta'ala ini. Anehnya kadang-kadang yang mengejek bukan orang di luar Islam, justru orang Islam sendiri. Na'udzubillah.
fobia dengan agamanya. Dibilangnya ini agama kumpulan para teroris. Dibilangnya ini agama radikal. Nabi kita dihina. Al-Quran kita dilecehkan. Lantaklah apa kata mereka? Jangan takut. Jangan minder. Jangan malu. Tapi tetap bangga dan berbahagia jadi orang Islam. Kaum muslimin, kaum muslimat. Ketika kita menjadi orang Islam, ini sebuah kehormatan luar biasa dari Allah buat kita. Ketika kita jadi orang Islam, berarti kita manusia pilihan. Kita manusia luar biasa. Kita manusia spesial. Bersyukurlah. Kaum muslimin, kaum muslimat. Menurut situs resmi UN, United Nation, entah ya entah tidak ini, wallahu alam. Apa kata situs resmi itu? Jumlah penduduk bumi di 2020 kemarin 7,2 miliar. Entah ya entah tidak, wallahu alam. Kalau jemaah ragu, hitung ajalah sendiri. Saya malas menghitung, percaya aja saya. Jadi jumlah penduduk bumi di 2020 kemarin konon katanya 7,2 miliar. Berapa yang beragama Islam? Yang beragama Islam itu kurang lebih 1,5 miliar. 6,2 miliar lagi kafir, dalam kurung non-muslim. Dengan berbagai macam agama. Ada Katolik, ada Kristen, ada Konghucu, ada Hindu, ada Buddha, ada yang tak beragama. Totalnya 6,2 M. Yang Islam 1,5. Apa tak bahagia kita? 1,5 itu siapa di dalamnya? Termasuklah jemaah Masjid Al-Muhajirin yang ada di subuh ini. Alhamdulillah. Tapi mungkin ada rasa-rasa nak bertanya di hati jemaah. Walaupun tak disampaikan lewat lisan. Kenapa jumlah umat Islam itu sedikit? Kenapa yang non-Islam itu yang banyak? Jawabannya, mulai dulu sampai hari ini memang pengikut kebenaran itu tak banyak. Yang banyak penentang kebenaran. Apa buktinya? Nabi Nuh alaihissalam menjadi rasul, membawa kebenaran dari Allah 950 tahun. 9,5 abad jadi rasul, membawa kebenaran dari Allah. Yang mengikut berapa orang? 10 orang. Ada riwayat menyebut yang mengikut 20 orang. Ada riwayat menyebut yang mengikut 80. Katakanlah 80 karena 20 sikit. Katakanlah 80 karena 10 lebih sikit lagi. 80 itu tetap tak banyak. Apa sebab? Dia menjadi rasul 950 tahun. Selebihnya menentang semua. Selebihnya melawan semua. Termasuk yang melawan itu siapa? Abininya. Termasuk yang melawan itu siapa? Anak-anaknya. Jadi dari dulu sampai kini memang pengikut kebenaran itu tak banyak. Yang banyak tu yang melawan. Kita nak sampaikan yang ulul azmi saja. Turun ke bawah. Nabi Ibrahim alaihissalam.
Ketika itu ada Namrus. Saya mau tanya, mana banyak pengikut Ibrahim, pengikut Namrus? Pengikut Namrus itu yang banyak. Pengikut Ibrahim sikit. Ya kan jemaah? Turun ke bawah. Nabi Musa alaihissalam, sewaktu itu ada Fir'aun la'natullahi alaih. Mana banyak pengikut Musa, pengikut Fir'aun? Jawablah jemaah. Dah 4 pertanyaan saya, 1 pun tak dijawab. Mana banyak? Yang banyak pengikut Fir'aun. Yang sikit pengikut siapa? Pengikut Musa alaihissalam. Turun ke bawah. Isa alaihissalam. Mana banyak pengikut Isa atau penentang Isa? Yang banyak penentang. Yang ikut cuma 12 orang saja. Itu yang disebut dengan Hawariyun. Sampailah ulul azmi, urutan terakhir, Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapapun manusianya, di bumi manakah tempat tinggalnya, maka nabinya Nabi Muhammad titik. Mana banyak yang mengikut atau yang menentang? Lebih banyak yang menentang. Bukti sederhana sajalah jemaah. Mana banyak yang salat berjamaah, yang tak salat berjamaah. Mana banyak yang duduk di majlis ilmu atau yang tak duduk di majlis ilmu. Memang dari dulu sampai hari ini pengikut kebenaran itu memang tak banyak, yang banyak penentang. Kaum muslimin, maka sekali lagi bersyukurlah siapa kita, orang-orang yang mengikut agama yang benar yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pak Ustaz, kita akan tinggal di Indonesia. Iya. Bagaimana agama-agama lain di Indonesia? Kita terima keberadaannya. Tapi mesti ditolak kebenarannya. Apa sebab? Karena memang tak benar. Keberadaannya akui. Kebenarannya jangan diakui. Apa sebab? Inna ad-dina indallahil Islam. Ali Imran ayat 19. Karena agama di sisi Allah itu hanya Islam. Yang lain, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa mencari agama selain Islam tidak pernah diterima, di akhirat rugi besar. Rugi. Jemaah kenal tak dengan Cristiano Ronaldo? Jangan pura tak kenal. Nonton bola kerjanya tak kenal pula. Siapa Cristiano Ronaldo itu Pak Ustaz? Pemain bola. Di 2020 kemarin, hampir seluruh gelar itu dia dapatkan. Di 2020 kemarin. Hampir. Duitnya tak sikit ya mah. Punya pesawat pribadi, rumahnya mewah. Pokoknya kaum muslimin macam tak ada kekurangan pada Cristiano Ronaldo. Tapi tahukah jemaah, yang ada pada Cristiano Ronaldo itu sampah-sampah semua. Saya berani ngomong, dia tak dengar jemaah. Kalau dengar agak risau juga. Kenapa Ustaz bilang sampah-sampah semua? Tapi saya dengar info Pak Ustaz, katanya dia rajin bersedekah. Dia rajin membantu sesama. Dia suka menolong. Ustaz kok bilang sampah?
Kok berani-beraninya? Akidahnya tak benar. Maka kalau akidah tak benar, apapun yang dilakukan, faja'alnahu haba'am mansura. Itu semua tak ubah seperti debu-debu berterbangan. Tak ada nilai. Kenapa tak ada nilai? Karena dia non-muslim. Dalam kurung kafir. Jadi kalau begitu Pak Ustaz, kita ni jauh lebih hebat daripada Cristiano Ronaldo? Iya. Kenapa kita jauh lebih hebat daripada dia? Kita punya Islam, dia tidak. Banggalah. Cristiano Ronaldo kecil. Jemaah besar. Banggalah. Kaum muslimin, kaum muslimat. Kita mungkin kenal dengan Abu Lahab. Nabi Muhammad orang Arab. Abu Lahab orang Arab. Nabi Muhammad sukunya suku Quraisy. Abu Lahab sukunya pun Quraisy. Abu Lahab keturunan Bani Hashim. Sama Nabi Muhammad keturunan Bani Hashim. Abu Lahab paman Nabi. Nabi keponaan Abu Lahab. Abu Lahab dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup bersama. Tapi tahukah jemaah, Abu Lahab tak dapat nikmat Islam yang dibawa Nabi. Tak dapat Abu Lahab nikmat Islam yang dibawa Nabi. Rugi jemaah. Rugi. Yang lebih menyedihkan lagi siapa? Abu Talib. Abu Talib orang Arab, Nabi Muhammad orang Arab. Abu Talib suku Quraisy, Nabi Muhammad suku Quraisy. Keturunan sama-sama Bani Hashim. Dahsyatnya lagi, Abu Talib 18 tahun lamanya merawat Nabi. Lebih hebat lagi, mengapa Abu Talib menolong Nabi menyiarkan agama Islam ini? Tapi Abu Talib pun tak dapat nikmat ini. Astagfirullah. Abu Talib tak dapat nikmat ini jemaah. Jasanya luar biasa, tapi tak dapat. Abu Talib mati kafir, masuk neraka kekal, takkan pernah keluar lagi. Makanya begitu Abu Talib meninggal dunia, sedih kan Nabi Muhammad. Tahun itu disebut dengan tahun kesedihan. Tolong renungi, siapa kita? Kita tak ada kait mengait dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad orang Arab, kita orang Indonesia. Bahasa Arab cuma dua, na'am, la. Kalau tak la, na'am. Suku. Nabi suku Quraisy, kita suku Jambak yang mana? Abang apa suku bang? Caniago. Apa hubungan dengan suku Quraisy? Tak ada kait mengait. Nabi Muhammad keturunan Bani Hashim, kita tak satu nasab dengan Nabi Muhammad. Kita tak pernah hidup bersama Nabi. Kita tak pernah melihat wajah Nabi. Kita jauh di belakang Nabi. Tapi agama yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu agama kita hari ini. Alhamdulillah. Tak bertemu, tak pernah nengok wajah Nabi, kita jauh di belakang Nabi,
agama di bawah Nabi Muhammad itu agama kita hari ini. Moga-moga ini agama kita sampai mati. Alhamdulillah. Maka untuk itu, sedih manusiawi. Tapi orang Islam tak boleh lama-lama bersedih. Anda punya nikmat untuk menghibur kesedihan itu. Islam. Bahagia. Kita punya nikmat luar biasa. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kamu tak akui? Jemaah, sesuatu yang tinggi harganya, sesuatu yang nilainya luar biasa, itu biasanya susah mendapatkan. Susah mendapatkan. Apa contohnya Pak Ustaz? Intan berlian jemaah tak ada di pinggir pantai. Tak ada intan berlian di pinggir pantai jemaah. Kalau ada intan berlian di pinggir pantai jemaah, di kampung saya tinggal. Sebab saya kampungnya tepi pantai. Tak di Pekanbaru saya tinggal. Mengapa saya Pekanbaru ni? Maulah saya tinggal di kampung saya lagi, tepi pantai, tinggal kutip aja. Tapi intan tak ada pinggir pantai. Di mana intan berlian tu Pak Ustaz? Intan berlian itu di tengah lautan yang dalam. Untuk mendapatkannya perlu ahli menyelam, bahkan dibantu alat berhari, bermalam, berminggu. Itu pun belum tentu dapat. Kenapa sampai begitu? Ini mahal. Ini barang bernilai. Tak di sembarang tempat. Tempatnya spesial. Tahukah jemaah? Islam jauh lebih tinggi dan bernilai daripada intan berlian. Tetapi kita mudah mendapatkannya. Apa bukti? Lahir, tahu-tahu Islam. Tak tumpah darah walaupun setetes. Tak meleleh keringat walaupun setetes. Untuk apa? Untuk mendapatkan Islam ini. Lahir Islam. Jemaah, sahabat itu dulu susah mendapatkan Islam ini. Ada mereka untuk mendapatkan Islam ini berpisah dengan suaminya. Berpisah dengan istrinya, berpisah dengan anak-anaknya, berpisah dengan orang tuanya, berpisah dengan kampung halamannya, bahkan berpisah nyawa dan badannya untuk mendapatkan Islam ini. Saya ulang berulang-ulang, kita lahir Islam. Banyak contoh Pak Ustaz, banyak. Siapa di antaranya? Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini jemaah, nama ayahnya siapa? Umair bin Hashim. Nama ibunya Pak Ustaz, Khunnas binti Malik. Siapa sepasang suami istri ayah Mus'ab ini? Konglomerat Mekah. Duitnya banyak. Kemudian orang tua Mus'ab, khususnya sang ibu Khunnas binti Malik, sayang sesayang-sayangnya kepada Mus'ab bin Umair ini. Sayang betul dia kepada anaknya ini. Dimanja-manjakan betul anaknya. Jemaah, saya ini kan ganteng nih jemaah. Tak banyak yang mengakui nih jemaah. Saya ini kan ganteng nih. Lebih ganteng Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair tuh ganteng jemaah. Kulitnya putih, bersih, lembut. Mus'ab bin Umair kalau memakai pakaian, itu pakaian mahal. Mus'ab bin Umair kalau memakai minyak wangi, itu minyak wangi paling harum. Jarak sekian-sekian meter udah tercium minyak wangi Mus'ab bin Umair.
Kalau dia minum, dijamin itu minuman paling enak. Kalau dia makan, itu makanan paling lezat. Kalau dia tidur, alas tidur paling empuk di dunia. Bahkan kalau dia tidur oleh ibunya Khunnas binti Malik, dia dikelilingi oleh makanan-makanan enak. Begitu bangun tinggal makan. Mus'ab bin Umair. Jemaah, sampai sebuah nama ke telinga Mus'ab bin Umair. Nama seorang lelaki. Nama itu sangat indah. Sampai hari ini diucapkan siang dan malam. Siapa nama itu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa lelaki bernama Muhammad ini? Dia utusan Allah, membawa Islam. Ini kaji kita nih. Apa yang dia bawa? Islam. Sekarang di mana lelaki bernama Muhammad ini menyampaikan Islam itu? Di rumah salah seorang sahabat namanya Arqam bin Abi Arqam, dekat Bukit Safa, dekat Bukit Marwah. Sekarang rumah itu tak ada lagi karena pelebaran masjid dan tempat sa'i. Jemaah, bertekad dan berniat Mus'ab bin Umair untuk menjadi seorang muslim. Terpikirkah oleh Mus'ab bin Umair risiko yang ia hadapi? Terpikir. Apa risikonya? Disiksa, ujung-ujungnya mati. Berat jadi orang Islam waktu itu. Disiksa, disati. Ada dicongkel matanya, ada dipotong lidahnya. Terpikirkah oleh Mus'ab bin Umair itu semua? Terpikir. Mati terpikirkah oleh Mus'ab bin Umair? Terpikir. Tapi bagi Mus'ab bin Umair itu persoalan kecil. Justru ada satu yang sedikit membebani pemikirannya. Apa itu? Ibunya. Karena ibunya ini sayang betul dengan dia. Dia sayang dengan ibunya. Itu cuma yang jadi pikir Mus'ab bin Umair. Bagaimana nanti kalau dia sudah masuk Islam? Itu yang terpikir oleh dia, jemaah. Ini berat ini. Berat ini, jemaah. Tapi bismillah. Dengan niat yang kuat, Mus'ab bin Umair akan tetap masuk Islam. Harapan, karena ibunya sayang, semoga ibunya ngikut. Maka jemaah, bertemulah Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu wa ardah dengan Nabi Muhammad di rumah sahabat Arqam bin Abi Arqam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sah menjadi seorang muslim. Belajar Islamlah Mus'ab bin Umair kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sembunyi-sembunyi, diam-diam supaya ibunya tak tahu. Tetapi ujung-ujungnya ibunya tahu. Dari mana ibunya tahu, Pak Ustaz? Dari Utsman bin Talhah. Utsman bin Talhah inilah yang menyampaikan kepada Khunnas binti Malik, ibu dari Mus'ab. Apa kata Utsman? Ibu, apa? Ibu dapat kabar belum? Kabar apa? Mus'ab masuk Islam. Mendengar Mus'ab masuk Islam, seketika 180 derajat sayang hilang, berubah jadi marah. Seketika 180 derajat sayang hilang, berubah jadi marah. Naik emosi Khunnas binti Malik, sang ibu Mus'ab. Dia tunggu Mus'ab pulang. Dia berdiri di pintu.
Begitu Mus'ab pulang, dia nampak ibunya sedang menunggu. Gelagatnya tidak seperti biasa. Mus'ab sudah sak juga, mungkin ibunya sudah tahu kalau dia sekarang menganut agama baru, Islam yang dibawa Nabi kita tercinta. Maka mengapa Mus'ab bin Umair dengan gontai langkahnya, tapi pasti dia menuju ke rumah, membaca beberapa potongan ayat Al-Quran. Begitu dekat ke pintu, dilayangkan ibunya lah tempeleng paling kuat ke pipinya, tapi tiba-tiba terkulai tangan ibunya itu. Tiba-tiba terkulai. Oleh Mus'ab bin Umair, dia peluk sang ibunya. Begitu dia meluk sang ibunya, karena dia memang sayang kepada ibunya dan dia berharap ibunya masuk Islam. Tapi apa kata ibunya ketika itu? Lepaskan. Oleh Mus'ab bin Umair dilepaskan. Lalu disiksalah Mus'ab bin Umair ini oleh ibunya. Susah sahabat dulu mendapatkan Islam ini. Dibuat kerangkeng, jemaah. Setelah kerangkeng selesai, dimasukkan Mus'ab bin Umair ke dalam kerangkeng, jemaah, dijemur di tengah terik panas matahari. Berapa jam Pak Ustaz? Bukan berapa jam. Berapa hari Pak Ustaz? Bukan berapa hari, tapi berminggu-minggu. Apa yang terjadi? Kulit Mus'ab bin Umair yang putih, bersih, lembut itu berubah merah, kehitaman, keras, bersisik seperti ular bertukar kulit. Ini anak muda. Kemarin sebelum masuk Islam, minyak wanginya minyak wangi paling harum. Sekarang tubuh itu busuk karena bermandikan keringat, sebab dia dijemur ibunya di tengah terik panas matahari dan tak pernah menemukan air untuk mandi. Ini anak muda. Kalau dia memakai pakaian, maka pakaiannya pakaian termahal. Tapi setelah masuk Islam, tak lagi ada pakaian di badannya. Ditanggalkan oleh ibu semua pakaiannya. Ini anak muda kemarin sebelum Islam, kalau minumannya minuman paling enak. Sekarang kerongkongan itu terbakar menahan haus. Ini anak muda, kalau dia tidur dikelilingi ibunya dengan makanan-makanan lezat. Tapi sekarang perut itu kosong, keroncong menahan lapar. Ini anak muda, kalau tidur, alas tidurnya paling empuk di dunia. Tapi setelah masuk Islam, alas tidurnya pasir, menahan dinginnya malam. Jemaah, susah dulu sahabat itu mendapatkan Islam. Tapi bagaimana Mus'ab bin Umair menghadapi ini semua? Dia bahagia, jemaah. Dia bahagia. Kenapa Mus'ab bin Umair bahagia? Bukankah sekarang dia tidur di atas pasir? Mengapa Mus'ab bin Umair bahagia? Bukankah sekarang kerongkongannya terbakar, perutnya kosong? Mengapa Mus'ab bin Umair bahagia? Bukankah sekarang tak lagi ada pakaian mahal di badannya, minyak wangi paling harum? Kenapa dia bisa bahagia? Yang hilang darinya nikmat-nikmat dunia, yang hilang darinya nikmat-nikmat kecil, yang ada padanya sekarang nikmat paling besar. Nikmat apa? Islam. Nikmat Islam. Ini yang membuat dia bahagia. Karena ini nikmat besar, tak ada apa-apanya dibandingkan dunia dan isinya. Dia campakkan dunia untuk mendapatkan Islam.
Berapa banyak hari ini saudara-saudara kita tak mengerti kalau Islam ini nikmat besar. Dia campakkan Islamnya, bahkan dia cemeeh agamanya untuk mendapatkan dunia. Pangkatkah, kedudukankah, jabatankah, duitkah, atau entah apa lagi namanya. Betul? Diobok-obok agamanya. Fobia dengan agamanya. Dibilangnya agamanya penghambat. Ini orang tak sadar. Bukan sekedar tak sadar, mungkin otaknya tak ada lagi. Dicampakkan agamanya untuk mendapatkan apa? Dunia. Untuk itu, wahai kaum muslimin, dimanapun kita berada, siapapun yang mendengar ceramah ini, cintai agama. Banggalah jadi orang Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam tinggi, tak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Jemaah, kita sambung sedikit cerita Mus'ab bin Umair. Dia ini duta pertama umat Islam. Rasulullah utus dari Mekah ke Madinah mengajarkan Al-Quran, mengajarkan Islam. Ketika perang Uhud, mengapa ketika perang Uhud Mus'ab bin Umair dipercayakan oleh Rasulullah memegang bendera perang, membawa bendera perang? Apa yang tertulis di bendera itu? Kalimah la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Ternyata Mus'ab bin Umair benar-benar diincar oleh orang kafir Quraisy. Dan orang kafir Quraisy ketika itu jemaah berhasil membunuh Mus'ab bin Umair. Ditebasnya tangan kanan Mus'ab bin Umair yang sedang memegang bendera. Bendera terjatuh oleh Mus'ab bin Umair. Bendera yang jatuh tadi direbut lagi pakai tangan kirinya. Musuh begitu bernafsu nak membunuh Mus'ab bin Umair. Dipotonglah tangan Mus'ab bin Umair. Bendera terjatuh oleh Mus'ab bin Umair. Bendera yang terjatuh tadi dia ambil lagi dengan sisa-sisa tangan yang ada. Dia letakkan di dadanya. Maka datang musuh menombak dada Mus'ab bin Umair. Tembus tombak itu ke belakang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gugur Mus'ab bin Umair di medan tempur sebagai syuhada, sebagai syahid. Itu terjadi saat perang Uhud. Singkat cerita, perang pun usai. Dikumpulkan jenazah. Jenazah siapa? Jenazah para syuhada Uhud. Menengok jenazah Mus'ab bin Umair, pecah tangis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Rasul menangis menengok Mus'ab bin Umair? Sebelum Islam ini dulu anak orang kaya. Mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis? Ini anak yang tak pernah kekurangan pakaian, bahkan pakaiannya pakaian termahal. Tapi saat itu tak cukup kain kapan nak menutup tubuhnya. Ditarik kain kapan itu ke bawah supaya tertutup kakinya, nampak wajahnya. Ditarik kain kapan itu ke atas supaya tertutup wajahnya, nampak kakinya. Apa kata Rasul kepada para sahabat? Ambil rumput-rumput izkir, tutup jenazah Mus'ab dengan rumput tersebut. Allahu Akbar. Jemaah, begitu sahabat dulu mendapatkan Islam ini.
Kita jemaah mendapatkannya mudah. Lahir tahu-tahu Islam. Jaga agama ini baik-baik. Bagaimana cara menjaganya Pak Ustaz? Cara menjaganya, masuklah cara kedua, mensyukuri nikmat Islam. Bagaimana cara kedua mensyukuri nikmat Islam? Jaga agama ini, bela agama ini. Tolong agama ini. Itu cara kedua. Yang pertama tadi, bangga jadi orang Islam. Yang kedua, bela agama ini. Jaga dia baik-baik. Siapa yang menyuruh Pak Ustaz? Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa bunyi ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Hei orang beriman, tolong agama Allah ini. Allah akan tolong kalian. Allah akan teguhkan pendirian kalian. Jemaah, kata Kiai Haji Ahmad Dahlan. Siapa beliau? Pendiri Muhammadiyah. Tahun berapa? 1912. Apa kata Kiai Haji Ahmad Dahlan? Kita simak baik-baik. Islam tak akan hilang dari bumi. Tapi tak jamin Islam akan tetap berada sampai kiamat di negeri tercinta Indonesia ini. Islam tidak akan hilang dari bumi. Tapi tetapkah Islam akan berada di negeri ini? Belum tentu. Kalau kita tak bela agama ini, kalau kita tak tolong agama ini, suatu hari agama Islam ini akan meninggalkan negeri ini. Banyak bukti Pak Ustaz. Ada. Andalusia. Andalusia itu jemaah meliputi 3 negara. Spanyol, sedikit bagian negeri Portugis, kemudian selatan Perancis. Itu yang disebut dengan Andalusia. Berapa lama Islam berkuasa di sana? 800 tahun. Ibu-ibu yang di belakang dengar. Berapa lama? Bukan 8 hari, 800 tahun. Sekarang tinggal kenangan, tinggal cerita. Seorang sultannya yang bernama Abdullah Muhammad bin Al-Ahmar di tengah malam itu disuruh keluar dari istana Alhambra. Siapa yang menyuruh dia keluar Pak Ustaz? Raja Ferdinand dengan Ratu Isabella. Tak sempat menunggu matahari terbit di waktu pagi. Disuruhnya Abdullah Muhammad bin Al-Ahmar malam itu juga tinggalkan Alhambra. Sadis. Ratu Isabella dengan Raja Ferdinand menyuruh sang sultan keluar. Kalau raja sudah ditaklukkan, sultan sudah disuruh pergi, berarti anak buah tak ada hitungan lagi jemaah. Isabella. Sebagian ibu-ibu menyanyikan nyanyi ini supaya anak tidur. Dia Isabella, lambang cinta. Mana? Dan mana lagu itu Yusuf oleh? Banyak lagu lain. Saya ngepen dengan penyanyinya Pak Ustaz. Nak ngepen, nak ngepon. Jemaah. Maka naiklah Abdullah Muhammad bin Al-Ahmar di atas puncak bukit. Dia tengok Alhambra. Keluar air matanya. Basah pipinya. Bahkan basah jenggotnya.
Ketika menangis, apa kata ibunya? Wahai anakku, menangislah engkau seperti perempuan. Habiskan seluruh air matamu. Mulai malam ini, kau tak pantas lagi menjadi seorang lelaki perkasa. Setelah keluar Abdullah Muhammad bin Al-Ahmar meninggalkan Al-Hamra, bagaimana nasib umat Islam di Andalusia waktu itu? Diberi 3 pilihan. 1, keluar dari Andalusia. 2, kalau tetap di Andalusia, mesti murtad. Nama-nama pun murtad. Jadi yang namanya kemarin Abdul Saleh berubah jadi Samuel. Yang namanya kemarin Hussein berubah jadi Johnson. Yang ketiga, kalau ingin Islam dan tetap di Andalusia, berarti memilih mati. Sadis jemaah. Apa pilihan terbanyak? Bukan meninggalkan Andalusia dalam keadaan Islam. Apa pilihan terbanyak? Bukan menetap di Andalusia dalam keadaan Islam. Lebih bahaya lagi, mati. Apa pilihan terbanyak? Murtad. Islam tak hilang dari bumi, tapi tak jamin Islam akan tetap ada di negeri tercinta ini. Jaga baik-baik. Singapura. Pernah jemaah pergi Singapura? Sama kita. Saya Singapura tu nengok dari jauh baru jemaah. Pergi ke Batam, makan pinggir pantai, tengok Singapura. Pergi ke Johor, rumah saudara, memang dekat jemaah, ada jembatan, nengoknya bisa. Singapura, ketika dulu bernama Tumasi, berapa jumlah umat Islam di situ? 95%. Sekarang tinggal 13% saja. Filipina, berapa dulu jumlah umat Islam di Filipina? 100%. Saya ulangi, nanti jemaah bilang saya salah sebut. 100%. Sekarang tersisa 2% saja. Kenapa hilang? Karena tak ditolong. Kenapa hilang? Karena tak dibantu. Kenapa hilang? Karena tak dijaga. Maka semoga agama Islam tercinta ini tetap ada di relung hati kita. Sampai ke anak cucu kita. Sampai kiamat datang, Islam tetap ada di negeri ini. Lalu Pak Ustaz, macam mana cara kita membela agama ini? Bagaimana cara kita menjaga agama ini? Banyak cara. 1, cintai majelis ilmu. Duduk di majelis ilmu. Islam ini besar karena majelis ilmu. Rasul dulu mengajarkan Islam ini di kampus kenabian, di meja kerasulan, Masjid An-Nabawi. Rasul adalah dosennya, mahasiswanya para sahabat. Betul. Maka untuk membela agama ini banyak cara. Saya ulangi, nomor 1, duduk di majelis ilmu. Maka untuk itu jemaah yang sudah hadir sekarang, istiqomahlah. Istiqomahlah. Sampai suatu hari malaikat maut menjemput nyawa, jangan tinggalkan majelis ilmu. Istiqomah. Jika perlu targetkan dalam 1 bulan, saya mesti bawa 1 orang. Setuju? Dalam 1 bulan buat program, saya mesti bawa 1 orang. Kalau setiap 1 bulan kita bawa 1 orang, penuh al-muhajirin. Dan apabila kita bisa bawa 4 orang, lebih dahsyat lagi.
Apabila yang kita bawa tadi membawa yang lain lebih dahsyat lagi. Ini LMLM yang sebenarnya multi level marketing yang luar biasa. Pahala ngalir terus. Mati kita, pahala takkan pernah berhenti. Mau? Jangan tinggalkan majelis ilmu. Justru bawa kawan-kawan kita. Ini MLM akhirat. Bawa istri kita. Kalau dua, bawa kedua-dua. Bawa anak kita. Bawa suami kita. Bawa anak kita. Saya tidak marah nih jemaah. Saya semangat aja nih. Nanti jemaah, awak lah tiba kena soga aja le. Bukan. Saya nyuruh yang hadir istiqomah. Yang belum datang bawa. Beruntung jemaah tinggal di komplek ini. Masjidnya hidup. Ada kajian malam Sabtu. Ada kajian subuh Sabtu. Ada kajian malam Ahad. Ada kajian subuh Ahad. Ini cara di antara sekian banyak cara membela agama Allah. Majlis ilmu. Saya nak pesankan sama jemaah. Walaupun kaji yang disampaikan Ustaz satu, itu aja. Yang kedua, walaupun kaji yang disampaikan Ustaz, jamaah udah ngamalkan semuanya. Yang ketiga, walaupun jamaah udah istiqomah bahkan mengamalnya, majlis ilmu jangan ditinggalkan. Tetap duduk setia di masjid ini. Walaupun kajinya satu, itu aja. Dua, udah diamalkan. Tiga, udah istiqomah bahkan. Tak sia-sia. Tak sia-sia. Malaikat punya grup WA juga. Apa nama grupnya? Itu yang tak tahu saya. Nomornya lebih tak tahu lagi. Tapi begitu istilahnya. Mengapa malaikat-malaikat saling kasih tahu? Kepada seluruh malaikat, ayo subuh Ahad ke Masjid Al-Muhajirin, ada kajian bersama Ustaz Marhalim SAG. Datanglah malaikat. Banyak kita, lebih banyak malaikat lagi. Mengapa malaikat? Ketika ada majlis ilmu, malaikat berdoa, Allahumma ighfir lahum, Allahumma arhamhum. Ampuni mereka, sayangi mereka. Ampunan dan sayang syarat masuk surga. Saya ulangi, ampunan dan sayang, maghfirah dan rahmah syarat masuk surga. Itu yang diminta malaikat kepada Allah. Yang tak hadir majlis ilmu tak dapat doa ini. Nyado sebagian jemaah, mohon maaf gua, diajak duduk di majlis ilmu, apa katanya? Itu gaji. Tapi begitu dites, ndak dapet dia orang. Kena nih. Ayolah duduk majlis ilmu, itu ya. Berarti apa pengertiannya? Udah paham dia kan? Udah tahu dia kan? Tapi begitu ditanya, noji dapet. Yang dapet doa nak makan dia. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Itu cuma dapat tapi tak mau duduk di majlis ilmu. Saya nak sampaikan kepada siapapun yang tak duduk di majlis ilmu, yang mendengarkan ceramah saya ini. Imam Hambali berjuta hafal hadis masih duduk di majlis ilmu. Kamu berapa hafal hadis? Ini pakai bahasa kamu nih agak kasar pula sikit. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi, Imam Nasai, Imam Abu Daud dan imam-imam lainnya, mereka banyak hafal hadis, bahkan punya buku hadis. Mereka masih duduk di majlis ilmu. Ente berapa hafal hadis dan berapa buku hadisnya? Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, kembali lagi Imam Hambali. Ini imam mazhab,
terdepan dalam segala ilmu, masih mencintai majlis ilmu. Kita imam apa? Ustaz kan imam masjid. Imam di rumah pun tak. Jadi dimanapun saudaraku, walaupun udah profesor, doktor, begitu tak ada urusan penting, bahkan urusan majlis ilmu sangat penting, duduklah. Walaupun saya ulangi, itu kajinya. Bahkan sudah diamalkan, bahkan sudah istiqamah. Mohon maaf, apalagi kalau kita memang kurang ilmu. Kenapa Ustaz katakan membela Islam mesti duduk di majlis ilmu? Dengan duduk di majlis ilmu, kita kenal kepada Islam ini. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Kalau kita sudah cinta dengan agama ini, kita akan korbankan apa saja demi yang kita cintai. Ya, itu dia. Jemaah, sekarang mohon maaf, banyak umat ini meniru-niru yang lain. Padahal tadi saya katakan Islam tinggi, tak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Harusnya yang rendah meniru yang tinggi. Sekarang betapa banyak orang Islam yang agamanya tinggi ini meniru yang rendah. Apa sebab? Karena dia tak tahu dengan agamanya. Mulai yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Mulai yang ringan sampai yang berat. Mulai yang kecil sampai yang besar. Ditiru. Jangan. Ini agama tinggi, tak pantas meniru yang rendah. Apa contohnya Pak Ustaz? Contoh ringan. Pergilah ibu itu ke mall. Umurnya sudah 65. Berarti dah nenek-nenek itu. Sampai ke mall. Itu video-video dia di mall tuh. Guys, aku di sini guys. Oh demak nak muntah di mana kau? Umur 65, cucu 7 guys lo kawan. Ini punya orang jemaah. Kalaupun tak sampai berdosa awak, jangan pakai punya orang, pakai punya awak. Ukhti, akhi, kan mantap. Guys lah. Tu datuk tu pelonya ke lamayang. Sampai lamayang berfotonya kayak sampan tu. Hello bro. Tu. Assalamualaikum pakai tu. Bukan hello bro. Ini yang ringan-ringan aja nih. Belum lagi anak-anak gadis kita. Berapa banyak yang tak mencintai miliknya. Yang berasal dari Tuhannya. Dia pakai punya yang lain. Celananya sempit. Walaupun di atasnya berjilbab. Kenapa pakai punya orang? Punya kita ada. Punya kita lebih bagus. Karena apa? Dia tak duduk di majelis ilmu. Dia tak kenal dengan agamanya. Dia tak sayang dengan agamanya. Dia tak cinta dengan agamanya. Lalu dia tak berkorban demi agamanya. Justru dikorbankannya agamanya. Memang jemaah, tak semua yang kita tiru itu dilarang. Ada yang boleh ditiru. Apa contoh? Jemaah buat rumah. Apa kata jemaah yang lain? Ancak jendela rumah apa-apa. Aku jendela Spanyol kok. Itu tak apa-apa. Kan ada jendela Spanyol jemaah. Lalu jemaah umpamanya ada acara di rumahnya, acara pesta. Lalu memakai adat Perancis. Apa itu adat Perancis? Ambil suram, makan suram. Sudah tu sebelum pulang cuci piring suram. Itu tak apa ditiru. Karena kalau pakai adat Pariaman lama bonau. Mohon maaf kalau ada Pariaman sini jemaah, mohon maaf. Saya nak mencontohkan aja. Kalau ada Pariaman tu yang lama bono, angke air basuh tangan dulu. Lepas itu piring aja dulu saja. Sudah itu nasi lah 2 jam dulu. Lepas itu gulai cembodak. Lepas itu gulai nangko.
Sudah tu gulai jariang. Habi waktu 2 jam songa. Lato kumpul sodo, alun makan oleh. Ba jo, eko yo. Andek mak bilo lah makan. Lama banau. Jadi jemaah yang berbahagia, ini mungkin yang dapat kita sampaikan pada subuh kali ini. InsyaAllah panjang umur, sihat badan. Kita berjumpa lagi pada bulan yang berikutnya. Semangat duduk di majlis ilmu. Bawa yang belum datang, targetkan 1 bulan 1 orang. Kenapa mesti banyak Pak Ustaz? Dengan banyaknya kita duduk di majlis ilmu, banyak impak masuk. Itu termasuk menolong agama Allah. Karena AC ini mahal bayarnya jemaah. Listrik ini mahal bayarnya. Dengan banyak kita jemaah, banyak impak masuk. Itu semua adalah sarana dan prasarana untuk menolong agama Allah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf banyak kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.